Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita masih di pembahasan bab yang ke-14 yang intinya menjelaskan kepada kita tentang bukti-bukti kebenaran tauhid dan batilnya kesyirikan. Berikutnya kita akan membahas syarah ijmali dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 13-14. Betul yang ini, Bu, ya? Pensyarah mengatakan, qala rahimahullahu taala, di dalam ayat yang mulia ini, yakni surat Fatir ayat 13, ayat 14, Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, sehingga salah satunya menjadi lebih panjang dan lainnya menjadi lebih pendek. Ini sesuai dengan perputaran zaman yang berjalan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang siangnya yang lebih panjang, terkadang malamnya yang lebih panjang. Semua itu dengan ketetapan Allah. Ya, walaupun di negeri kita ini tidak terlalu kelihatan, ya. Tidak terlalu kelihatan. Tapi di sebagian wilayah yang ada musim panas, musim dinginnya, itu sangat nampak sekali. Di musim dingin biasanya malamnya lebih panjang. Jadi jam 5:30 sore itu sudah terbenam matahari. Barakallahu fikum. Berarti sudah masuk waktu malam. Nanti sholat subuhnya jam 5:30 juga, baru sholat subuh. Jam 6 masih gelap, 6:30 baru muncul matahari. Berarti malamnya lebih panjang. Di musim panas sebaliknya, malamnya yang pendek, siangnya yang panjang. Jadi jam 5 subuh sudah terang. Barakallahu fikum. Nanti sholat maghribnya bisa lebih malam, 6:30 baru maghrib. Jadi siangnya lebih panjang daripada malamnya. Nah, itu semua dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya di sebagian negara juga puasa itu ada yang lebih panjang gitu. Jadi jarak buka puasa dengan sahur itu jaraknya tidak terlalu panjang karena siangnya yang begitu panjang. Baik, dan kita bersyukur, ya, tinggal di satu wilayah yang memang tidak terlalu nampak. Sebetulnya nampak pada jadwal sholat, ya, jadwal sholat. Ya, sekarang kan jadwal sholat rada maju atau rada mundur?
Jam 6 lebih 5 begitu ya, itu sudah maghrib. Jam 6 lebih 5 sudah maghrib. Nanti subuhnya setengah 5. Jadi di daerah lain mungkin berbeda lagi, tapi tidak terlalu nampak begitu ya. Nah, itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menundukkan matahari dan bulan, kedua benda angkasa yang memancarkan cahaya ini mendatangkan banyak sekali manfaat bagi manusia. Jelas itu. Dan bahwasanya zat yang kuasa melakukan itu, dialah yang berhak menyandang rububiyah dan uluhiyah. Jadi zat yang kuasa untuk itu semua, maka itulah kekuasaan rububiyahnya. Mengatur, mencipta, memelihara alam semesta ini. Dan orang yang memiliki kekuasaan rububiyah, maka itulah yang seharusnya disembah. Maka rububiyah itu melazimkan uluhiyah. Kalau orang meyakini rububiyah Allah, maka wajib atas dirinya untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, yakni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bagaimana tidak, sedangkan Allah adalah Rabb yang memiliki semua makhluk, sedangkan semua yang disembah selain Allah tidak memiliki kulit ari sekalipun, tidak juga dapat mendengar seruan doa orang yang berdoa kepadanya. Kalaupun mereka bisa mendengarnya, mereka tidak dapat mengabulkannya. Bahkan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah itu akan mengingkari perbuatan mereka yang mempersekutukan Allah dengan mereka pada hari kiamat. Begitu. Dan itu sejatinya adalah kerugian besar bagi orang-orang musyrik. Ketika sesembahan-sesembahan mereka selain Allah itu yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari perbuatan syirik mereka yang telah menduakan Allah Azza wa Jalla ya dengan mereka ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tidak ada yang dapat mengabarkan kepadamu tentang semua ini dengan ilmu dan secara amanah, seperti yang bisa dilakukan oleh zat yang maha mengenal tentangnya dan juga kesudahannya, yakni Allahu Azza wa Jalla. Ya jelas, Allah yang menciptakan manusia, tentu Allah yang maha tahu tentang keadaan manusia, tentang jati diri manusia. Allah maha tahu dengan ciptaannya sendiri. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah berikan petunjuk kepada manusia supaya manusia itu tidak salah, menyimpang dari tujuan utama hidupnya di dunia ini. Namun ya seringkali petunjuk itu diabaikan, gitu ya. Kalau ibu beli barang elektronik, langsung dipakai atau dibaca dulu petunjuknya? Beli setrikaan misalkan, harusnya kan dibaca dulu. Tapi orang kita ini STU, ya, sok tahu. Beli HP juga gitu kan, petunjuknya ada, bimbingannya ada. Mau pakai bahasa apa saja ada, bahasa Cina ada, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Yang Indonesia saja nggak dibaca, ya, apalagi yang pakai bahasa Inggris, ya kan ibu? Nah itu kalau dalam urusan dunia, ya paling banter resikonya resiko dunia, kan begitu. Setrikaan misalkan beli yang baru tidak dibaca petunjuknya, salah, akhirnya bisa meledak, bisa konslet. Paling banternya ya orang mati gitu kan, gara-gara kesetrum, gara-gara konslet. Itu resiko dunia.
Tapi kalau petunjuk Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah ini tidak dibaca, petunjuk Allah tidak dibaca, na'udzubillah, resikonya nggak hanya dunia, tapi juga beresiko untuk kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Apalagi ya di masa ini orang lebih senang baca WhatsApp daripada mushaf. Ya. Padahal itu petunjuk dari Allah, bacanya saja sudah pahala, apalagi mengkaji, memahami, mempelajarinya. Nah, ini kebiasaan buruk seperti ini dihilangkan, Ibu ya. Kalau urusan dunia ya, segala sesuatunya ada petunjuknya, maka lebih-lebih lagi perjalanan panjang kita nanti di akhirat mustahil tanpa petunjuk. Dan petunjuk itu sudah ada di hadapan kita, tinggal kitanya mau baca apa tidak, mau mempelajarinya apa tidak, setelah dipelajari mau diamalkan apa tidak. Kasih sayang Allah sudah sangat besar kepada kita ini, cuman seringkali kasih sayang itu disia-siakan. Berikutnya beberapa faidah yang bisa kita ambil dari surat Fatir ayat 13-14 ini. Pertama, bahwasannya matahari itu berjalan dan bergerak, tidak tetap, tidak statis pada tempatnya. Berarti bergerak terus, kan begitu. Makanya kan ada masyarik, ada maghrib. Masyrik dan maghrib. Masyrik itu tempat terbit, maghrib itu tempat terbenam. Masyrik itu berarti tempat syuruk, maghrib itu tempat gurub. Ada syuruk, ada gurub. Syuruk itu terbit, gurub itu terbenam. Tempatnya disebut masyrik dan maghrib. Masyrik di mana? Masyrik itu di mana, Bu? Di timur. Kalau maghrib di mana? Di barat. Kan begitu ya? Taib. Itu masyrik dan maghrib. Nah, dalam bahasa Quran ada masyarik. Masyarik berarti bentuk apanya? Bentuk jamaknya kan? Masyarik. Ada magharib. Kenapa disebut masyarik? Karena ternyata tempat terbit matahari di arah timur itu, di sebelah timur itu tidak di satu tempat. Makanya disebut masyarik. Dalam pelajaran apa? IPA ya. Di bulan sekian sampai bulan sekian matahari terbit itu kadang agak sebelah kiri, kadang kiri banget, kadang di tengah-tengah, kadang bergeser lagi ke sebelah kanannya. Nah, itu namanya masyarik. Maghribnya juga demikian. Kalau terbit di sini, nanti terbenamnya juga berbeda. Maksudnya terbit di sini, ya kalau terbitnya garis lurus berarti di tengah ya ke tengah. Terbenamnya juga ke tengah. Kalau kemudian di masyriknya bergeser, maka di maghribnya juga pasti bergeser. Nah, itu. Jadi dia berjalan, bergerak, tidak tetap pada tempatnya. Kemudian patung-patung tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak pula madarat bagi para penyembahnya, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia juga tidak di akhirat. Enggak ada manfaatnya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa tolak bala. Namanya juga benda mati. Yang ketiga, bahwasannya syirik adalah sebab permusuhan di antara para penyembah dan berhala-berhala yang disembah. Jadi kalau orang nyembah sesuatu selain Allah, maka nanti justru sesuatu yang disembahnya ini akan menjadi musuhnya. Mereka berdebat, mereka saling menyalahkan, barakallahu fikum, dan menjadi musuh nanti di yaumul qiyamah.
Padahal ketika di dunia mereka menyimpan harapan besar, menaruh harapan besar kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka anggap akan menyelamatkan mereka ini. Nah itu semua nihil, tidak akan mereka dapatkan. Yang terjadi justru akan terjadi permusuhan, ya, antara sesembahan selain Allah dengan para penyembahnya. Yakfuruna bisyirkikum, saling mengingkari itu. Jadi orang tuh tidak bisa nyalah-nyalahin iblis. Iblis itu apa ayatnya, Bu? Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, kata iblis, aku berlepas diri darimu. Aku juga takut kepada Rabbul Alamin. Artinya nggak bisa disalah-salahin. Sudah tahu salah, kenapa diikuti, kan begitu? Kan tahu kamu itu, saya itu setan, gitu kan? Ketika aku mengajakmu kepada keburukan, kenapa kamu ngikut? Ya, salah siapa? Sudah tahu jelek, kenapa ikut-ikutan? Barakallahu fikum. Tidak bisa nuntut. Tidak bisa nuntut. Karena memang itu sudah pekerjaannya syaitan. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Oh, gimana minta kemudian bertanggung jawab, minta keselamatan kepada yang tidak selamat? Mau kayak apa? Loh, iblisnya sendiri kan tidak selamat, Ibu. Dia juga disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Bagaimana kemudian orang memprotes, orang kemudian menghujatnya, orang kemudian menuntutnya, ini gara-gara kamu, iblis, gitu ya. Tidak bisa, dia juga nggak selamat. Bagaimana menyelamatkan orang-orang yang kemudian tertipu oleh dirinya? Tidak bisa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dari ayat tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran, ilmu itu harus diambil dari sumber yang benar. Ini diambil dari kalimat wala yunabbi'uka mislu khabir. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Artinya ilmu itu harus dipelajari, harus dicari dari sumbernya. Sumber ilmu ya datang dari Allah Al-Alim, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti diambil dari Al-Quran, diambil dari wahyunya Al-Quran dan juga Sunnah. Nah itu sumber ilmu. Ya, jangan diambil dari mimpi. Ya, ilmu diambil dari semedi, tapa brata, atau apapun istilahnya. Tidak bisa. Ilmu itu dari wahyu Allah pencipta kita, yang Maha tahu tentang apa yang manfaat, apa yang mafsadat bagi manusia. Barakallahu fikum. Harus diambil dari sumbernya. Taib. Berikutnya, hubungan ayat ini dengan judul bab. Dari sisi ayat ini menunjukkan tidak adanya manfaat dan kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari berhala-berhala yang disembah selain Allah. Jelas. Kemarin kita sampaikan inti babnya adalah menjelaskan tentang kebenaran tauhid dan batilnya syirik. Gitu kan? Nah, ketika berhala-berhala yang disembah selain Allah itu tidak kuasa mendatangkan manfaat, tidak kuasa menolak bala, maka barakallahu fikum, mereka ini tidak boleh dijadikan sesembahan. Berarti mereka ini, berhala-berhala ini adalah sesembahan yang batil, karena tidak punya sifat ketuhanan sama sekali. Kemudian hubungan ayat dengan tauhid. Dari sisi ayat ini menunjukkan bahwa doa kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Karena doa itu ibadah, dan ibadah harus kepada Allah.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Di dalam As-Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari, diterima dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, syujjan nabiyyu yauma Uhudin wa qusirat raba'iyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada perang Uhud. Terluka pada perang Uhud. Maksudnya pada peristiwa peperangan Uhud. Gigi geraham beliau juga pecah. Gigi geraham. Kemudian beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin bisa beruntung suatu kaum yang telah melukai nabi mereka sendiri? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Kata Allah, hal itu sama sekali bukanlah menjadi urusanmu. Apakah Allah menerima tobat mereka ataukah mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jelaskan beberapa kosakata dari riwayat ini. Ada kalimat syujja, artinya terluka. Luka yang hanya terdapat pada bagian kepala dan wajah. Jadi luka, kalau orang terluka di wajah atau di kepala, ya maka ungkapannya adalah syujja, terluka. Taib. Kemudian ada kalimat Uhud. Uhud ini jabal, nama sebuah gunung di kota Al-Madinah. Sebelah mana kota Madinah, Bu? Pokoknya di Madinah aja gitu ya. Yang sekarang sudah dikenal dengan nama tersebut. Di sanalah pernah terjadi perang yang terkenal pada tahun ketiga Hijriah, namanya perang Uhud. Sehingga peperangan itu disandarkan ke Jabal Uhud ini. Besar ya Jabal Uhud ini, tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian ada kalimat kusirat raba'iyatuhu, gigi geraham beliau pecah. Raba'iyah itu gigi yang terletak setelah gigi seri. Gigi seri yang untuk seri. Gigi seri itu untuk gigi yang ketawa, yang bertaring. Gigi seri yang giginya lebih lancip ya. Nah di belakangnya itu robaiyah setelah gigi seri. Masih pada ada kan giginya, Bu? Masih. Alhamdulillah. Siapa tahu udah pada permisi. Gigi yang itu sudah nggak ada, Ustaz. Tinggal yang di depan saja. Baik. Ada kalimat kaifa yuflih, bagaimana bisa beruntung. Maknanya bagaimana bisa menang. Ya falah, ya falah itu keuntungan atau kemenangan. Orang yang mendapatkan falah disebut muflih. Jadi muflih itu orang yang dapat falah. Taib.
Laisa laka minal amri syai', tidak ada sedikit pun campur tanganmu. Maksudnya bukanlah urusanmu menghukumi sesuatu dari hambaku kecuali apa-apa yang telah aku perintahkan mereka dengannya. Ya, tugas para nabi dan rasul itu adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah. Urusan mad'unya seperti apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, para alim ulama, para duat atau yang semisal dengan mereka, tugasnya adalah al-balag. Wa ma'ala rasuli illa al-balag. Hanyalah menyampaikan. Orang yang sudah membalag berarti disebut muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan. Orang yang balag. Balag itu menyampaikan. Taib. Adapun hidayah taufik itu kuasanya Allah. Jadi disampaikan, diterima walhamdulillah, itu yang menjadi harapan. Tidak diterima, sudah ditunaikan kewajiban itu. Ya, kalaupun tidak diterima oleh objek dakwahnya, maka tugas menyampaikan sudah terlaksana. Barakallahu fikum. Kemudian au yatuba alaihim au yu'adzibahum, apakah Allah menerima taubat mereka ataukah mengazab mereka? Artinya jika mereka nanti memeluk Islam, yakni jika mereka masuk Islam, ya au yatuba alaihim, berarti mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ya, taubat orang kafir itu dengan cara dia masuk Islam. Ataupun mengazab mereka jika nanti mereka itu mati di atas kekufuran. Nah, ini semuanya kuasa Allah. Ya, para nabi dan rasul tidak kuasa untuk itu. Apalagi orang-orang yang di bawah maqam mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak kuasa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun hanya Allah lah yang kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi tugasnya balag saja. Jadi muballigh, sampaikan. Tentu setelah kita ikhtiar menyampaikan dengan cara yang baik sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, adapun kemudian diterima dan tidak, itu bukan ranah kita lagi. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau diberi hidayah oleh Allah, Allah kehendaki mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, dia akan lapang hatinya dengan Islam. Begitu ya. Jadi kalau Allah kemudian barakallahu fikum tidak menghendaki, tentu dengan sebab ulah orang itu sendiri, maka dia akan tetap berada dalam kesesatan. Na'udzubillah. Makanya hari-hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah menuju jalan yang lurus. Begitu kan? Atau doa-doa yang lain, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdini wasaddidni. Atau doa-doa yang semisal. Dan setelah kita mendapatkannya, jangan lupa minim-minimnya dipertahankan. Maka kita juga meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, doa-doa semacam ini jangan lepas dalam deretan doa-doa kita di waktu mustajab. Ya, karena kita tidak tahu nilai kita kan bukan sekarang. Innamal a'malu
bil khawatim. Amal itu sangat bergantung kepada penutupannya, ya. Happy ending atau apa lawannya happy? Nah, itulah, ya. Mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Na'udzubillah min su'il khotimah. Kita meminta kepada Allah itu husnul khotimah, akhir yang baik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fa innahum zalimun. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Maksudnya mereka itu musyrikun. Kenapa orang musyrik dikatakan orang zalim? Kenapa, Bu? Bahkan kezaliman terbesar, sebagaimana nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar. Kenapa syirik disebut zalim? Zalim itu apa, Bu? Menempatkan sesuatu, wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik. Zalim, syirik kenapa dikatakan zalim? Karena dia mempersembahkan ibadah bukan pada yang semestinya. Ibadah itu ke Allah saja, dia persembahkan juga kepada selain Allah. Nah, ini zalim. Kenapa disebut zulmun azim, kezaliman yang besar? Kenapa, Bu? Karena terkait dengan zat yang maha besar, terkait ya dengan Allah Azza wa Jalla, hak Allah yang maha agung. Hak Allah itu diibadahi. Nah, ini malah diduakan Allah dalam peribadatan. Maka Anda zalim dengan kezaliman terbesar ketika Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya begini, Bu. Ibu kalau zalimi teman, sesama teman ibu zalimi, besar enggak urusannya? Besar. Tapi kalau yang ibu zalimi itu adalah ibu negara, ada ibu negara, ya, misalkan, ya, ibu ngeludahi teman ibu sendiri, misalkan, zalim tidak? Zalim, ya, lagi lewat, ibu ludahin, gitu. Zalim enggak? Zalim. Besar enggak urusannya? Besar, ya. Tapi kalau ibu negara lewat, ibu ludahin, misal, besar enggak urusannya? Tambah besar. Kenapa? Teman ibu rakyat biasa, kalau yang satu lagi ibu negara, beda, Bu? Beda. Nggak usah ibu negara lah, ibu wali kota misal, itu urusannya gede, bisa viral itu, Bu, ya, ya tidak ini. Nah, itu sesama manusia. Bagaimana kalau kemudian yang diambil, dirampas haknya itu adalah miliknya Allah, ya gede urusannya. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Baik, makanya jangan berbuat syirik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian syarah hadis secara ijmali. Di dalam hadis ini Anas bin Malik mengabarkan kepada kita bahwa Nabi SAW terluka di kepala beliau dengan luka yang membuat darah mengalir dari kepala beliau, dan salah satu gigi geraham beliau itu pecah pada peristiwa perang Uhud, menunjukkan bahwa Nabi itu tidak kebal senjata. Nabi kalau kebal senjata terluka enggak, Ibu? Tidak, ya. Artinya beliau manusia biasa, bisa berdarah, bisa terluka. Oleh karena itu beliau merasa bahwa keislaman orang-orang musyrik ini sesuatu yang jauh,
Jauh dari kemungkinan. Karena kesesatan dan permusuhan mereka yang beliau lihat sendiri. Di situ. Kaifa yuflih qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana satu kaum itu akan menang, akan beruntung kalau kemudian nabinya sendiri dilukai. Nabi merasa, berat kayaknya ini orang-orang ini. Tentu orang yang kemudian diam, ketika didakwahi diam, tidak mau manut, tidak juga nentang. Kan berbeda dengan ketika orang itu didakwahi, malah dia nyerang kita, melukai kita. Beda nggak ibu? Beda. Yang diam rada mending, didakwahi diam, tidak menerima juga tidak menentang. Tapi yang ini didakwahi, dia malah menentang, membangkang, bahkan memerangi, melukai. Maka Nabi merasa, oh jauh kemungkinan mereka ini akan berislam. Ya, karena betapa besarnya kesesatan dan juga permusuhan mereka. Akhirnya Allah pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Yang di sini menjelaskan kepada beliau garis yang harus beliau tempuh, dan bahwasanya tobatnya orang-orang musyrik itu atau azab atas mereka itu terserah kepada Allah semata, tidak selainnya. Artinya apa? Itu ranahnya Allah. Kita jangan ngotak-ngatik di situ. Sudah sampaikan saja sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan merekanya bagaimana itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu mana yang kemudian Allah kehendaki dapat hidayah, mana yang kemudian tidak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Pertama, bahwasanya para nabi juga mengalami sakit dan luka yang membuktikan bahwa mereka itu manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka jangan disembah-sembah. Karena para nabi dan rasul dengan segala keistimewaan mereka, tetap saja mereka itu juga manusia biasa, bukan Tuhan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Apalagi selain mereka, gitu ya. Maka jangan berlebih-lebihan kepada siapapun, apalagi sampai nyembah-nyembah. Taib. Yang kedua, bahwasanya para nabi tidak memiliki kuasa atas sesuatu pun kecuali yang Allah kuasakan bagi mereka. Nah, kalau para nabi dan rasul saja seperti itu keadaannya, bagaimana lagi selain mereka? Jadi yang dikuasakan Allah kepada para nabi dan rasul adalah kemampuan menyampaikan. Maka sampaikan itu. Sampaikan risalah, sampaikan dakwah, sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah kuasakan kepada para nabi dan rasul juga penerus mereka. Adapun urusan hidayah taufik itu milik Allah. Ya Ibu. Sama ke anak-anak juga kan begitu. Tidak bisa kan ngorek-ngorek hati anak, bisa nggak Ibu? Nah, kamu itu sayang gak sih sama Umi? Gitu. Hatimu loh, hatimu, bukan dari mulutmu. Ya ndak bisa. Aku sayang Umi. Ya, tidak ada wanita lain. Ya, yang paling aku sayangi kecuali Umi. Itu benar nggak dari hatimu? Nah, itu kalau sudah urusan hati kan berat Ibu ya. Karena ya bisa saja hatinya sebetulnya nggak begitu. Ya. Lisan itu bisa berbohong, tapi kalau hati bisa dibohongi,
Siapa yang bisa bohongi hati sendiri? Ibu bisa bohong kepada diri sendiri? Ketika ibu berbohong, ibu tahu nggak bahwa ibu berbohong? Ah, berarti kan hati kita ini nggak bisa dibohongi. Ya. Kasihan deh misalkan hatiku tertipu oleh diriku sendiri. Kayak apa itu, nggak ada ceritanya. Ya. Tukang bohong itu tahu nggak dirinya bohong? Tahu. Tahu. Kan begitu. Jadi hati ini tidak bisa dibohong. Ya, hati manusia itu tidak bisa terdeteksi. Kalau kata orang barat, luhur gunung bisa diukur, laut jero bisa ditempok, hati manusia najan deet moal kakobet. Gitu. Tinggi gunung bisa didaki, lautan dalam bisa diselami, tapi hati manusia walaupun dekat tidak terdeteksi. Begitu. Ya ibu, ibu tahu hati suami ibu gimana? Enggak tahu kan? Dan tugas kita bukan cari tahu hati orang. Berat kalau kita ditugasin begitu. Berat banget. Dan enggak akan mampu. Selama-lamanya enggak akan mampu. Tugas kita apa? Menumbuhkan kesadaran. Tugas kita itu, orang tua ngedidik anak, tumbuhkan kesadarannya. Dari kesadaran itu, ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran? Supaya anak itu nyadar. Caranya bagaimana? Ibu pada punya anak kan? Gimana cara menumbuhkan kesadaran pada anak? Buat dia kagum kepada kita. Dengan bahasa syariatnya, jadi uswah. Jadilah teladan untuk anak-anak kita. Teladan. Orang itu ibu kalau sudah kagum, mengagumi satu sosok, nggak usah cerewet kita, ya, nggak usah cerewet, ya. Maka anak-anak itu harus mengagumi uminya sendiri, harus mengagumi abinya sendiri, ya. Jangan yang dikagumi artis Korea, gitu ya. Yang dikagumi pemain sepak bola, ya. Uminya. Ibu cemburu nggak kalau kemudian anak perempuan ibu, siapa yang kamu kagumi nak? Dia nyebutin artis Korea, cemburu nggak ibu? Harusnya cemburu. Terus umimu dikemanakan? Umi nomor 1000 gitu. Ya. Padahal dia tidak pernah ketemu itu sama orang Korea itu. Kenal saja enggak gitu. Ngasih permen saja enggak. Uminya 24 jam membersamainya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi buat, ya, anak-anak kita itu kagum. Nanti mudah baginya untuk memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran. Kalau sudah memiliki kesadaran, barakallahu fikum, insya Allah ada harapan dia kalau ibadah itu ikhlas, ya. Kalau sholat dia ikhlas, kalau puasa dia ikhlas, peluang kesananya lebih besar, ya, daripada orang yang hanya nyuruh-nyuruh saja tanpa memberikan keteladanan. Kalau kita punya guru ibu, 3 orang guru nih misalkan, dari 3 ini ada sosok yang luar biasa. Dia kalau ngajar suka ngasih hadiah ibu, hadiah tanpa syarat, ya. Kadang dia punya jam tangan masih baru, dia kasihkan ke muridnya, ini kenang-kenangan dari bapak. Dari 3 guru ini kira-kira mana yang paling
yang paling dikagumi? Yang sering ngasih hadiah, kan begitu. Sudah memurah senyum si guru itu, suka ngasih hadiah, gurunya supel, ramah ke anak. Yang dua, gurunya guru killer, ya. Kadang ngadain ujian dadakan, gitu kan. Barakallahu fikum. Maka guru yang satu ini pasti dikagumi. Kalau anak itu sudah kagum, ya, Masya Allah, dari kekaguman itulah biasanya muncul kesadaran. Aku senang sama guru fulan itu, makanya aku senang juga ngerjain PR-nya. Sadar dia. Kenapa? Sudah ada kekaguman. Kagum. Kenapa kagum? Karena ada keteladanan. Bahasa yang disampaikan bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Begitu. Sikap yang diberikan kepada anak-anak didiknya adalah sikap kasih sayang, ya, sikap yang menggambarkan penuh cinta. Maka itu guru sesungguhnya. Guru itu kan digugu, ditiru, dirindu. Itu guru, ya. Digugu, ditiru, dirindu. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau tidak pakai keteladanan berat, ya. Kenapa Nabi itu sosok yang begitu menawan, ibu? Sampai musuhnya saja, ya, dibuat tidak berdaya oleh Nabi. Kenapa? Ya, jawabannya ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini sosok ini nih, uswah ini dibikin kagum, ya. Keteladanan yang luar biasa, ya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya, tidak ada yang mengetahui penutup-penutup amal manusia selain Allah. Jadi tidak boleh kemudian menilai seseorang, bahkan menetapkan nilai bagi seseorang bahwa fulan tidak akan pernah dapat hidayah, fulan tidak akan pernah masuk Islam, fulan tidak akan pernah berhijrah, fulan tidak akan pernah bertaubat. Tidak boleh memastikan begitu selama hayatnya masih dikandung badan. Kita nggak ngerti 2 tahun ke depan bisa jadi dia itu taubat dan keadaannya lebih baik dari diri kita. Nggak ada yang tahu, ya. Allah tidak akan mengampuni si fulan selama-lamanya. Ya, tidak boleh. Kalau dia masih punya kesempatan hidup, berarti masih punya kesempatan untuk berubah, ya. Masih punya kesempatan untuk berubah. Tidak ada yang tahu akhir keadaan seseorang kecuali hanya Allah, ya. Tugas kita ya kalau melihat orang itu kurang baik, dinasehatin. Melihat orang itu sudah baik, didoakan hidayah, didoakan istiqomah, kan begitu. Didoakan istiqomah di atas hidayah. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin sebagian ibu-ibu di sini pernah punya teman atau mengenal seseorang yang dulu bersama kita, ngaji bersama kita, sama-sama berproses dalam kebaikan, sama-sama belajar bersama kita, ya. Ternyata sekarang sudah berubah keadaannya. Dulu berhijab rapi, ya, pakai niqab, naudzubillah, sekarang sudah bubulucun lagi, begitu ya, umbar aurat lagi, ya kan? Dulu bersama kita, sekarang jadi preman, kan gitu.
Saya pernah punya teman ya, dulu sepesantren, pernah jadi buronan polisi gara-gara narkoba gitu. Ini kita nggak tahu ya. 10 tahun ke depan seperti apa, 20 tahun ke depan seperti apa. Walhamdulillah kalau kemudian saudara-saudara kita ini berhasil merubah kembali dirinya dalam proses perjalanan hidupnya. Dia tadinya mengawali hidupnya dengan baik, ngaji bersama kita, pesantren bersama kita, akhirnya terjatuh ke dalam lubang, ya terjatuh ke dalam jurang. Barakallahu fikum. Ternyata sebelum wafatnya dia berhasil kembali ke jalan yang benar, sampai kemudian menutup usianya dengan kebenaran itu. Walhamdulillah kalau seperti itu ya. Ustadz kayaknya saya juga pengennya begitu. Oh jangan Bu, jangan coba-coba. Kenapa? Karena kita tidak tahu ajal kita ini kapan. Jangan-jangan ajal kita itu pas saat kita nyoba edan itu, ya kan? Enggak, jangan direncanakan yang begitu ya. Saya mau edan dulu Ustaz 5 tahun aja ya. Nanti usia pensiun saya mau tobat ya. Iya, kalau kemudian pas edan itu datang malakatul maut, belum sempat eling ya. Bagaimana kalau begitu ya? Merencanakan kejahatan itu perbuatan jahat, tidak boleh. Merencanakan keburukan itu keburukan dan harus di-cut, harus jangan sampai terjadi. Nah, kalau kita berhasil merubah niat itu, menggagalkan niat itu, tidak sampai terjadi perbuatan buruk itu, kita dapat pahala bahkan, gitu ya. Tidak jadi melakukan keburukan yang sudah diniatkan, tidak jadinya karena Allah, karena sadar kepada Allah, maka itu berpahala, amal soleh yang berpahala, karena meninggalkan sesuatu karena Allah. Kemudian taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. At-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa maka seolah dia itu tidak punya dosa. Kemudian pelajaran berikutnya, kezaliman itu adalah sebab datangnya azab. Iya. Wong zalim ke diri sendiri, zalim kepada orang lain, apalagi zalim kepada Allah, semua kezaliman itu menjadi sebab datangnya azab. Ya. Ibu, orang zalim itu biasanya kena getahnya. Ya. Di dunia kadang sudah ditampakkan. Bagaimana lagi di akhirat? Ya. Mungkin kita ya masa-masa masih anak-anak dulu, kadang kan zolimi teman. Pernah nggak ada orang zolimi teman malah dia yang celaka? Instan, kontan, gitu ya. Dia menzolimi temannya, dia juga ikut celaka. Na'udzubillah. Nah itu kan tanda-tanda, isyarat, ibrah bagi kita semua. Hati-hati dari kezaliman. Ya, menzolimi orang lain juga tidak boleh. Ya. Menzolimi orang lain tidak boleh. Kalau ibu sedang kajian tidur, itu zalim nggak Bu? Hah? Yang tidur bangun Bu. Ya. Enak cuacanya soalnya. Sudah adem di luar, adem di dalam, gitu kan. Zalim nggak kalau ada orang tidur nggak ngapa-ngapain dia? Ya. Zalim nggak itu? SPP anak nggak dibayar, zalim itu nggak? Zalim. Nunggak 3 bulan nggak peduli, ya. Tapi statusnya jalan-jalan terus, gitu. Naudzubillah. Anak sudah lulus, ninggalin hutang puluhan juta di sekolah, zalim nggak itu? Zalim. Kalau orang miskin namanya juga orang miskin. Tapi kadang yang berbuat seperti itu orang-orang yang punya kemampuan. Penyakit ini. Naudzubillah. Ya.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dari kezaliman. Hubungan riwayat ini dengan judul bab dari sisi riwayat ini menunjukkan bahwa para nabi yang merupakan manusia paling saleh tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat, tidak pula madarat. Maka faman dunahum fakaifa, bagaimana dengan orang-orang di bawah mereka? Tentu lebih-lebih lagi. Nabi dan Rasul saja tidak seperti itu, padahal mereka orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia. Kemudian kaitannya dengan tauhid dari sisi bahwasannya mendatangkan manfaat dan menolak madarat adalah di antara perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah, yang tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Maka memintanya dari selain Allah adalah kesyirikan. Minta manfaat, minta diselamatkan dari madarat itu kepada Allah, jangan kepada selain Allah, karena Allah yang kuasa untuk itu. Jangan minta selamat ke kuburan, minta perlindungan ke pohon, ya, minta keamanan kepada bangsa jin. Jangan, kepada Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, karena hanya Allah yang kuasa untuk itu. Minta rezeki kepada Allah, minta sehat kepada Allah. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih sisa 2 dalil lagi, insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik ibu, sampai di sini saja. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, juga kepada seluruh kaum muslimin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.